Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalihi, amma ba'du. Mari kita bersyukur pada Allah yang telah memberi rahmat sehingga malam ini kita bisa hadir dalam majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati ilmunya, diberkati keluarganya, diberkati ibadahnya. Al-hadiniyah wa kulli nadin al-fatihah. Mari kita sama-sama mengamalkan zikir ya. Allahu 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 Astaghfirullah lima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Astaghfirullah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah lima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah sayyidina Muhammadin qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Allahu
Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'atu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'atu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'atu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah la ilaha illallah la maqsudan illallah la ilaha illallah la mawjudan illallah la ilaha illallah la mashhudan illallah. Allahu 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 Allah. Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah ya, mendekati akhir Syawal ini ya. Tanggal berapa sekarang Syawal? Ya, akhir Syawal ya. Berarti sudah hampir 1 bulan kita meninggalkan Ramadan. Ini untuk pertama kali ngaji ya setelah Ramadan ya. Pada malam ini saya ingin bahas bagaimana kita bisa istiqomah di jalan Allah ya. Apa? Istiqomah. Kita sudah digembleng selama 1 bulan Ramadan dalam suasana spiritual training atau spiritual exercise ya. Yang lain dalam meningkatkan ketakwaan ya. Nah, diharapkan sebenarnya itu menjadi bekal dan modal kita ya sepanjang 11 bulan ke depan ya, karena buah dari puasa itu takwa. Nah, takwa ini sebaik-baik watazawadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kan sebaik-baik bekal itu takwa. Ini sering terjadi adalah adanya apa ya, mungkin bukannya fluktuasi up and down, tapi kadang terjadi namanya regresi, penurunan semangat ya, penurunan bahkan kualitas moral pasca Ramadan. Kalau mestinya dengan Ramadan itu kita ini dalam rangka untuk mengupgrade energi gitu, untuk agar kita bisa survive dan bahkan meningkatkan kualitas kehidupan kita ya ke depannya.
Bahkan pas Ramadan dikatakan Syawal. Ya, ada 3 bulan ya terakhir itu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal kita harus mulai kehidupan baru. Dzulqa'dah artinya Dzulqa'dah itu orang yang punya kedudukan. Jadi pada bulan Dzulqa'dah kita harus punya kedudukan di sisi Allah. Kedudukan yang mulia ya. Adapun haji artinya adalah bahwa kita harus punya bukti saksi, punya hujah bahwa kita ini sebagai orang yang beriman. Apa yang menjadi buktinya apa? Paham ya? Jadi dalam Islam itu nama-nama bulan bukan hanya sekedar sifatnya acak atau apa random, bukan, tapi ada maksudnya ya. Kata Syawal itu artinya kita harus mulai kehidupan baru atas dasar ya perspektif Islam ya, dan kemudian kita meningkat punya kedudukan di sisi Allah. Dzulqa'dah. Terakhir Dzulhijjah kita harus punya bukti yang valid ya, bukti yang sahih, yang representatif bahwa kita orang yang beriman. Paham ya? Nah, disitulah sebenarnya kita bagaimana kita melihara nilai-nilai Ramadan, ya, nilai takwa itu sendiri. Itu kalau dengan ulama-ulama ahli tahqiq ya, sebenarnya terutama berangkat dari kesadaran diri, self consciousness ya. Kalau tidak ada kesadaran diri tidak bisa, orang lain tidak bisa memaksa, orang lain tidak bisa begitu mempengaruhi begitu dalam. Kalau kita tidak sadar, nah, sadar diri itu yang penting ya. Jadi kuncinya di situ. Kalau sudah sadar dirinya ya insya Allah jadi baik. Tapi kalau sudah lupa diri ya itu alamat sudah ya. Kalau sudah lupa diri itu akhirnya mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah hubudun ya bahwa ra'sun kulli khati'ah, sumber atau induk dari segala kesalahan. Hubudun dari apa tadi? Lupa diri. Jadi gara-gara orang itu lupa diri, maka dia mengikuti hawa nafsu. Ya, gara-gara mengikuti hawa nafsu dia hubudun material oriented. Gara-gara hubudun ya dia banyak melakukan kesalahan lahir batin. Ya, nah karena itu orang sufi itu berangkat dari kesadaran diri. Ya, sadar diri. Bukan pengetahuan, bukan self knowledge, bukan self consciousness. Kalau pengetahuan itu pikiran itu. Tapi kita ini punya satu piranti namanya kesadaran, yang mana sadar itu tidak pernah tidak tahu. Kita pikiran mengatakan, oh saya tidak tahu, berarti dia tahu bahwa dia, artinya sadar bahwa dia tidak tahu. Wah saya lupa ya, berarti dia ingat bahwa dia lupa. Makanya jadi manusia itu ada di balik apa yang disebut dengan tadi nilai kognitif atau pikiran ini ada namanya kesadar atau consciousness. Yang mana ketika kita masuk ke sini ya tidak ada yang namanya tidak tahu, tidak ada yang namanya tidak mengalami ketidaktahuan, tidak mengalami ketidakingatan. Karena bahkan ketika pikiran mengatakan tidak tahu, itu berarti dia tahu bahwa dia tidak. Bahwa ketika mengatakan oh, saya lupa, itu berarti saat itu dia lupa. Dan bahkan puncaknya bahwa kesadaran itu tidak akan ada keraguan. Ya, gitu ya. Sadar itu akarnya adalah yakin seyakinnya yakin. Keyakinan yang sedemikian karena berangkat dari diri. Paham ya? Jadi kita ini punya satu yang tidak bisa diragukan. Ya. Bahkan ketika kita ragu itu malah membuktikan adanya keberadaannya. Orang bisa meragukan adanya surga dan neraka bisa, tapi tidak bisa meragukan adanya aku yang kalau dalam anal mawjud, aku yang eksis ada. Ya,
Paham ya? Orang bisa meragukan adanya akhirat, adanya surga, neraka, ya. Bahkan meragukan adanya Tuhan sekalipun, tapi tidak akan bisa meragukan adanya bahkan ketika dia ragu, itu bukti bahwa ada. Umum nggak ada yang meragu, karena keraguan itu sudah predikat, tidak mungkin ada berarti tanpa subjek. Paham ya? Ya, ya. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa diragukan, ya keberadaan aku ini. Ya, dia bisa meragukan objek apa saja, tetapi justru ketika dia ragu, itu membuktikan bahwa dia seumpama dia tidak ada yang bisa meragu, tidak ada yang bisa meyakini, ya, tidak ada keyakinan, tidak ada keragu. Nah, maka itu namanya mengenal, itulah ya, sadar. Mengenal diri itu sadar. Jadi kita ini punya sesuatu yang bahkan melampaui, ya, usia di dunia ini. Artinya sebelum kita lahir di dunia sudah ada aku ini. Nanti setelah kita lahir, setelah kita meninggal juga tetap ada. Ya, paham ya. Dan ini tidak pernah berubah. Coba Abdul Rahman dulu waktu masih kecil, kan beda sekarang ya. Fisiknya berubah, ya, pikirannya berubah, perasaannya berubah, kepribadian atau personalnya berubah. Tapi meskipun begitu, dia sadar bahwa aku sekarang, aku yang dulu. Padahal fisiknya bukan yang dulu, pikirannya bukan yang dulu, perasaannya bukan yang dulu, ya, pribadinya bukan yang dulu. Tapi tetap mengatakan bahwa aku sekarang, aku yang dulu. Ya, apalagi hanya sudah merubah nama, mau di Trenggalek namanya Karmo, terus di Surabaya diganti Alvin, tetap saya sadar bahwa Alvin sekarang itu ya Darmo yang dulu itu. Bahkan andai kata dia melakukan transgender, ya, dari laki ke perempuan, berarti sekarang itu ada siapa itu yang di artis itu ya, siapa namanya itu ya, ada ya yang melakukan transgender di Thailand ya. Dia sadar bahwa aku yang sekarang, aku yang dulu sama. Jadi ada sesuatu yang melampaui jasad, ada yang melampaui nama, ada yang melampaui pikiran, ada yang melampaui perasaan, ada yang melampaui kepribadian. Itu namanya aku. Ya, nah kalau kita sampai pada ini, itu sudah tidak akan ada mengalami fluktuasi, tidak akan mengalami regresi. Iman kita akan selalu meningkat terus. Kayak iman itu ada 3 kemungkinan kan ya. Iman yang selalu menurun, ya. Ini imannya orang munafik yang selalu ke arah degradasi, ya. Ada iman yang mengalami up and down, ya. Pemio kita up and fluktuasi, ya. Kadang-kadang semangat ibadah, kadang enggak. Ya. Ada iman yang stagnan. Iman para malaikat, nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan. Itu digital soalnya, itu kayak jadi program ya, Nah, imannya para orang soleh, para aulia, ya, para nabi itu justru yang terakhir itu yang selalu progresif, yang terus naik. Nah, itu kenaikan itu mengikuti kesadaran kita tentang diri tadi itu. Maka ada ungkapan dalam kata hikmah bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Siapa yang mengenal diri, dia akan mengenal Tuhan. Ini bukan diri dalam arti fisik ini. Itu kalau itu kan disiplin ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, itu tentang aspek manusia secara atau secara atau secara psikologi. Jadi tentang manusia itu ada ilmu biologi, ya, ada ilmu psikologi, ada ilmu sosiologi, ada ilmu antropologi. Bukan itu, bukan mengenal diri disiplin itu. Bukan disiplin biologi, bukan disiplin psikologi, bukan disiplin sosiologi, bukan disiplin antropologi, bukan. Itu identitas sekunder manusia. Adapun identitas primernya tadi itu, aku tadi yang melampaui kelahiran dan kematian, ya, dan bahkan tidak mengalami discontinuity,
Menurut bahasa Inggris sih. Tidak mengalami tidak mengalami keterputusan. Meskipun kita berubah dari kecil ke besar, ya. Mungkin dulu Faisal waktu kecilnya mungkin putih, sekarang jadi hitam lah itu. Tetap sadar bahwa aku yang sekarang aku dulu kan tidak banyak keluar, sekarang banyak keluar ya. Iya, Sal. Kok guyu. Ya paling tidak putih giginya lah ya. Iya tuh. Nah inilah. Nah ini yang harus kita gali terus ya. Ya, kita karena akibat kelalaian ini orang lupakan ini, kayak diri kita ini yang belum orang itu mengalami tadi ya deviasi atau penyimpangan, kita mengalami disoriented. Buka surat Al-Anbiya surat 21 ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhtasin ila istamahu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum. Nah, itu ya. Iqtaraba linnasi, telah dekat hari hisab bagi manusia. Ini berarti menunjuk pada manusia di akhir zaman. Karena hari hisab itu berarti hari kiam. Nah, telah dekat hari hisab berarti telah dekat hari kiamat, itu manusia hidup di akhir zaman Nah, menurut Quran bahwa manusia di zaman akhir banyak mengalami apa tuh? Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin. Mereka banyak yang lalai. Ghaflah. Mu'ridun, berpaling. Maksudnya berpaling dari akhirat ke dunia. Ya, kita ini berjalan mendekati akhirat, tapi pikiran nih berpaling dari akhirat ke dunia. Ya, terjadi benturan. Secara alamiah kita ini semakin hari semakin mendekati akhir, ya semakin mendekati kematian kan, gerbang akhir itu mati. Tapi kemudian pikirannya menghadap dunia itu seperti orang berjalan mundur, ya. Jadi dia berjalan ke timur, tapi wajahnya menghadap ke bawah. Ya kira-kira gimana? Bisa ketabrak ya, ya. Kan tidak menghadap ke depan. Nah, terus diterangkan pada ayat ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhtasin ila istamau. Tidak datang pada mereka pengajaran-pengajaran yang baru dari Tuhan mereka, melainkan mereka selalu mendengar. Artinya ayat ini bicara mengenai era informasi. Era di mana tidak ada orang yang tidak pernah mendengar ayat. Ini sekarang kan melalui YouTube, melalui ya apa? Facebook, IG, terus apa lagi? Twitter, majalah, buku. Itu begitu baik tidak cetak maupun tidak elektronika itu, ya. Agama sekarang dipopuler seperti itu, sehingga dikatakan tidak ada seorang pun tidak mendengar ayat Tuhan. Itu berarti bicara apa? Era informasi. Kalau kita mengacu pada sejarah pada manusia itu ada dibagi 4. Pertama era namanya era agriculture, ya, era apa? Pertanian, di mana yang akan mempunyai kekuasaan orang yang tuan-tuan tanah, punya masih tanah. Ya. Lalu kemudian era namanya industrial society, masyarakat industri yang menguasai apa? Modal dan alat produk. Ini kapitalis. Jadi sekarang itu eranya sudah bukan lagi industrial society, tapi era informasi gitu ya. Yang dikatakan era informasi di mana orang yang berkuasa sekarang yang menguasai informasi. Karena yang punya modal itu kalah dengan yang menguasai teknologi paham ya? Ya contohnya sekarang itu udah pakai modalnya coba aplikasi aja. Siapa yang punya itu yang apa? Itu yang mobil motor apa? Grab apa namanya?
Nadiem Makarim. Nah, itu siapa namanya? Ya, Pak Makarim itu kan tidak punya modal sebenarnya. Modalnya aplikasi. Saya ngalahkan yang punya modal beli mobil untuk apa? Taksi gitu. Paham ya? Jadi yang sekarang yang menguasai itu bukan orang yang punya modal, apa yang menguasai masih banyak lagi aplikasi yang lain ya. Apa lagi yang sekarang sedang tren apa? Apa? Ya, itu ya, kamu pernah baca bukunya Alvin Toffler The Third Wave? Baca buku-buku ini nih, gelombang ketiga itu bagus ya. Tapi nanti pada akhirnya juga akan ada era yang namanya postmodernisme, gitu. Gitu. Ketika peradaban ini kembali pada yang sangat spiritual sekali. Sangat spiritual. Dulu kalau kita lihat peradaban dulu itu kalau lihat bangun-bangun terbesar bangun keagamaan, bangun candi, bangunan ya. Itu era-era dulu ya. Dia terus mengalami ya perubahan-perubahan sosial ya. Ya. Nanti pada akhirnya kembali ke situ lagi. Itu yang disebut dalam Islam era Imam Mahdi dan sebagainya ya. Peradaban yang dilandasi peradaban spiritual. Dan Islam sebenarnya tidak hanya spiritualisme, Islam itu mengaku tiga ya, spiritualisme, rasionalisme dan empiris. Nah, sekarang kita ini terjebak dalam empirisme dan rasionalisme. Kalau sudah kembali pada spiritualisme maka lengkap sudah. Peradaban itu ya mengapresiasi empirisme, yang mengapresiasi rasionalisme ya, juga landasan spiritual. Ini sudah mulai sekarang. Namanya orang sekarang kedokteran aja, kesehatan holistik ya. Dulu orang berobat ya berobat itu aja ya. Sekarang mulai orang ke alternatif ya. So, memang tidak bisa hanya satu disiplin, tidak bisa, paham ya. Contohnya begini, orang sakit flu ya, termasuk corona ini ya flu ya, itu kenapa? Itu tidak bisa dipahami atau didekati dengan satu disiplin ilmu. Kalau ilmu kedokteran, karena virus, ilmu kedokteran ya. Nah, tapi orang bertanya, bukankah ada ribuan jutaan virus di sekitar kita, bahkan dalam diri kita? Kenapa kok tidak kena flu? Karena ketahanan tubuhnya lemah. Ya toh? Kenapa kok tiba-tiba ketahanan tubuh lemah? Karena stres. Ini bukan lagi ilmu kedokteran, bukan. Ini psikolog, stres, depresi. Ya toh? Kenapa terjadi depresi atau minimal stres? Ya karena ada masalah. Dulu ada masalah tidak stres. Ada orang lain yang punya masalah lebih berat tidak stres. Karena lemahnya, menurunnya Nah, berarti ada berapa disiplin tadi? Untuk memahami flu aja, disiplin apa tadi? Ya, ilmu kedokteran. Ya, ada ilmu psikolog minimal. Bahkan ilmu agama. Karena akhirnya, kenapa kok orang itu stres? Ya, karena ada masalah. Ada orang punya masalah lebih berat tidak stres. Bahkan orang yang sama dulu punya masalah lebih besar juga tidak stres. Karena sekarang sedang imannya menurun. Berarti dalam yang namanya fundamental analisis dalam kasus flu saja itu tidak cukup hanya satu disiplin ilmu. Nah, terus corona ini, kemarin kita ada telekonferensi melalui Zoom, saya sampaikan bahwa tidak bisa hanya dengan istilahnya scientific problem solving, tidak bisa. Hanya pendekatan secara empiris atau rasional bisa. Ya, karena terkait dengan masalah tadi ketahanan manusia itu akarnya pada basis makanya iman itu rahmat. Ya, baik. Jadi sekarang sudah mulai baik dalam disiplin ilmu psikologi maupun di yang lain itu sudah mengarah pada ya diapresiasi spiritualisme. Dalam psikologi itu ada pertama aliran namanya psikoanalisa, itu yang awal-awal itu oleh Freud. Ya. Itu berkembang namanya aliran behaviorisme perilaku. Ya. Terus gelombang ketiga namanya aliran humanisme, itu Abraham Maslow. Mungkin kita pernah dengar kata self aktualisasi. Ya.
diri. Itu pendekatan apa? Psikologi humanis. Ini pun sudah mulai ditinggalkan orang. Sekarang terakhir namanya pendekatan ya transpersonal. Jadi manusia itu punya jiwa yang bersifat trans, tidak sepenuhnya individu. Ya, itu sebenarnya ketinggalan. Orang sufi sudah mengatakan bahwa hakikat manusia itu punya aku universal. Aku ini jika tidak bisa mengerti satu sama lain. Bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa daerah-daerah itu berbeda tapi bisa saling mengerti. Berarti ada basis meaning yang sama. Ya, tuh? Paham ya? Ya. Beda-beda kan bahasa misalnya bahasa Indonesia pohon, bahasa Maduranya apa? Ah iya. Mungkin bahasa Jawanya wit, ya. Iya. Bahasanya Arab apa? Sajarah. Bahasa Inggris tree loh. Beda-beda kan simbolnya. Tapi orang bisa memahami pengertian yang sama. Berarti ada basis pengertian yang sama. Ya, karena itu manusia itu sebenarnya bukan manusia individualis. Ya, ketika orang itu berpandangan manusia itu individualis itu salah. Ya. Paham ya? Maka semakin tinggi keimanan manusia itu harus semakin memperluas persaudaraan. Kita kenapa diajar persaudaraan itu untuk extended family, untuk memperluas keluarga, bahwa bahkan seluruh manusia itu satu keluarga, bahkan seluruh makhluk satu keluarga, the global family. Gitu. Ya, pada saya begitu. Nah baiklah. Tadi terang dalam ayat tadi surat Al-Anbiya ayat berapa tadi? 1 bahwa kenapa orang itu mengalami ghaflah, mu'ridun dan yal'abun. Kenapa orang itu lalai ya, terus berpaling dari akhir ke dunia dan main mengerti agama gitu. Kurang mengatakan pada ayat terakhir itu, coba ayat ini, lahiyatan qulubum, ayat ketiga maksudnya, lahiyatan qulub. Nah, artinya di sini maknanya kalau dalam pandangan filsafat ini orang itu lupa diri. Lupa diri bukan lupa bahwa aku itu Abdurrahman, lupa nama, atau aku itu laki-laki, aku itu seorang suami, bukan begitu. Itu identitas yang sepertinya sekunder. Oh ya. Lupa tadi, ya, aku sejati tadi itu. Aku sejati. Nah, agar kita sampai pada kesadaran aku sejati ini sesungguhnya, maka kenapa kita ini disuruh beragama? Oh ya. Itu aku sejati yang bebas dari apa tadi? Bebas dari lupa, bebas dari ketidaktahu, bebas dari keragu. Karena basisnya saya yakin bahwa aku ini A. Bahkan ketika aku itu meragukan, itu bukti bahwa aku itu ada. Seumpama tidak ada keragu. Siapa yang meragukan? Masa ada predikat tanpa subjek? Paham ya? Ini agak dalam sedikit ya. Nah, jadi kita beragama itu artinya mengenal diri tadi itu. Ya. Gitu ya. Nah, semakin kita ini egois, semakin jauh dari ini. Maka kenapa basis takwa itu? Kita suruh bertakwa itu suruh membersihkan hati dari 3, sombong, dengki, dan ri. Karena sombong, dengki, dan ri itu merupakan apa? Gejala-gejala kita ini ego. Sombong ya egois, dengki ya egois. Ya. Riya ya ego. Dan itu tidak merugikan Tuhan. Tuhan tidak punya masalah kamu egois, tidak egois. Itu kepentingan diri kita sendiri. Mengikutan fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwa kamu wahai orang yang berakal agar kamu bahagia. Jadi takwa itu bahagia. Karena apa? Karena basis takwa itu adalah sadar ya dan ketika orang sadar diri bebas dari sombong, dengki, dan riya. Ketika orang itu bebas dari sombong, dengki, maka hatinya apa? Damai. Nah, damai itu nukleus inti dari kebahagiaan. Orang yang menemukan kedamaian di dalam hatinya, dia akan menemukan kebahagiaan di mana dia berada. Tetapi orang yang tidak menemukan kedamaian dalam hatinya, dia tidak menemukan kebahagiaan dimanapun. Walaupun dia punya apa saja, walaupun di istana, walaupun bolak-balik ke mall,
Walau bolak-balik rekreasi, ya pulang rekreasi galau lagi. Oh saya boring, saya mau ke mall. Saya boring, saya mau jalan-jalan. Ini pulang ya pacet aja. Karena problemnya bukan pada dia kurang pergaulan, kurang keluar, bukan. Tapi ada something wrong dalam diri sendiri. Nah, orang salah mengidentifikasi bahwa untuk supaya hatinya tenang, happy, dia pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat terkira, coba ini pulang. Bahkan baru sampai pintu rumah itu sudah marah-marah lagi, sudah galau lagi, sudah seperti nggak ngefek. Kenapa? Karena sesungguhnya happy itu, kebahagiaan itu dimulai dari bersumber dari hati yang damai. Nah, hati yang damai itu hati yang bebas dari sombong, dengki dan ri atau kolbun. Dan orang itu mencari kolbun salim jika egonya tipis, ya, dan orang itu beragama, ya, paham ya, beragama, ya, dan nanti kita di training melalui puasa itu untuk ini, untuk menipiskan ego atau bahkan menanggalkan ego. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah menjauhi larang. Perintah larang ini selalu berlawan dengan nafsu manusia. Ya, nafsu manusia. Perintah larang di perintah sholat, apalagi zakat, apalagi puasa itu berlawan dengan nafsu. Apalagi dilarang minuman keras. Kok katanya Mbak Irama gimana? Yang enak kenapa yang enak diharamkan, ya toh? Ya. Hah? Itu sebenarnya dalam rangka untuk mendukung nafsu. Tadi saya ngomong sama Bapak ini dalam perjalanan ke Nganjuk tadi, bahwa banyak orang mengira bahwa kebahagiaan dengan menuruti hawa nafsu. Al-Quran mengatakan bahwa justru dengan mengendalikan hawa nafsu, fa'amman man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata ya. Ada orang yang takut kedudukan Tuhannya dan mengendalikan diri dari mengikuti hawa nafsu, maka surga tempatnya. Semakin orang banyak keinginan, banyak semakin berkurang keinginannya, semakin wow, ya. Jadi pada saya kebahagiaan itu punya kedamaian. Kedamaian bukan dengan cara menurutkan nafsu, tidak. Ya toh? Itu isinya. Justru supaya dikendalikannya dengan kuncinya pada apa? Mencari ridhonya Allah. Ya, bukan ridhonya diri, bukan kepuasan diri. Semakin kamu mencari ridhonya diri atau kepuasan diri, maka kamu jauh dari ridhonya Allah. Bahkan berlawanan. Bahkan demi kesenangan diri atau kepuasan diri itu sering melanggar kewajiban, bahkan mengabaikan larang. Nah, tadi saya ngomong sama Bapak ini, kenapa kok perempuan itu ya disuruh mencari ridhonya Allah melalui ridho suami, itu agar dia bisa menundukkan nafsunya ini. Jadi bagi wanita yang sudah bersuami, maka ridho Allah dicapai dengan ridhonya suami. Tapi bagi wanita yang masih belum punya suami, ridho Allah mengikuti ridho orang tua. Adapun bagi laki-laki, ini ridhonya Allah mengikuti ridho guru. Jadi ada hadis bahwa kalau seorang wanita meninggal lalu suaminya ridho, maka dia masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau orang itu orientasi mencari surga, dapat surga, tapi dihisab. Tapi kalau orang itu mencari ridho Allah, mendapat ridho dan surga dan tanpa hisab, mana yang dicari? Ya, coba kamu lihat surat 9 ayat 72, supaya kamu ngerti maksudnya ini, ya. Surat 9 atau ayat 72. Di situ Allah menjanjikan surga bagi laki perempuan yang beramal soleh, ya, beriman dan beramal soleh. Tadi dikatakan warid wa numinallahi akbar, dan keridhaan Allah yang paling tinggi. Maksudnya apa itu? Kalau kamu ibadah tujuannya surga, itu dipenuhi, Allah tidak pernah menyalahi janji. Allah tidak pernah menyalahi janji. Itu janji Allah bahwa kamu kalau beribadah, kalau kamu taat akan dapatkan surga. Itu tidak salah. Tetapi kalau kamu ingin dapat lebih, karena orang naik surga, masuk surga itu ada banyak kemungkinan. Satu, masuk surga itu masuk neraka dulu. Masuk surga itu bebas dari neraka. Itkuminan, puncaknya masuk surga tanpa
yaitu dia orang dapat ridho Allah sepenuhnya. Lah bagi wanita itu sebenarnya tidak sulit. Carilah ridho Allah melalui ridho suami. Nah, ini peran spiritual. Jadi seorang suami itu bukan hanya punya fungsi bersifat ekonomi atau sosial. Sehingga ketika dia tidak punya peran ekonomi sosial, maka dia sudah tidak lagi berperan. Itu salah. Jadi fungsi utama, peran utama seorang istri bukan memberi nafkah lahir batin, bukan, atau memberikan status sosial, bukan. Nah kalau suami itu sudah tua, tidak bisa bekerja gimana? Berarti dia tidak bisa jadi ambruk rumah tangga itu. Paham ya? Bagaimana kalau ada udur, misalnya dia tiba-tiba di penjara? Paham ya? Maka peran esensial suami, kenapa dihadirkan, kenapa kamu bersuami itu agar kamu ya mendapat ridho Allah melalui ridho suami. Dan ketika seorang istri orientasi mencari ridhonya suami, itu selesai. Artinya seluruh persoalan itu selesai. Ketika seorang istri mencari ridhonya suami, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disukai suaminya. Ya, tidak diridhoinya. Bahkan andai kata suami tidak ada pun sekalipun. Paham ya? Dan ketika seorang istri itu selalu mencari ridho suaminya, maka suami itu berubah, merasa dihargai, merasa dihormati, merasa dipermulia, sehingga dia menjalankan peran yang lebih baik lagi, sentuh jiwanya. Ya, nah begitu juga sekarang kamu bagi seorang laki-laki, maka ridhonya Allah itu mengikuti ridho seorang guru. Maka keberadaan guru itu, kehadiran guru bukan hanya untuk dapat ilmu. Ilmu kan bisa dapat dari buku, dari Google, dari kaset, bisa. Tapi peran utama guru yang bersifat keakhiratan itu, yang itu kehidupan abadi, itu agar kamu dimudahkan dapat ridho Allah melalui ridho guru. Paham ya? Jadi kenapa kok orang itu perlu guru? Kenapa para sahabat itu walaupun sudah tua-tua ya berguru? Dan kita diperintah tidak boleh melepaskan guru, ya toh? Paham ya? Bukan hanya dalam rangka untuk mendapat bukan agar dapat bimbing, tapi itu loh kuncinya tadi bahwa itu ada mekanismenya. Kok ridho Allah bagi seorang istri melalui ridho, kok bagi seorang laki-laki ya yang sudah berkeluarga, ridho Allah mengikuti ridho guru. Paham? Itulah maka penting sekali kamu mencari ridhonya guru. Sebagaimana juga penting sekali seorang istri mencari ridho suami. Tapi kalau kamu jadi belum bernikah, ridho Allah mengikuti ridho orang, baik itu laki ataupun perempuan. Nah, kalau seperti begini nih, ya, ini kan kamu sudah nikah belum? Masih proses ya, ya. Ya, luput terus soalnya. Jadi insya Allah akhir ini kita ya. Nah, itu masih ridho Allah mengikuti ridho orang tuh. Tapi karena orang tua sudah meninggal dunia, maka guru itu menjadi wakil orang tuh. Nah, dikatakan guru paling sehari dipanggil abuya, dipanggil aba, dipanggil romo, dipanggil prater, dipanggil ya baba. Itu artinya apa? Kok di Thailand dipanggil baba, Baba Abdul Aziz ya. Di Jawa dikatakan rom, pasti dulu guru. Ya toh? Ada lagi aba, abu. Kalau di dalam tradisi Kristiani apa? Prater, ya toh? Artinya ya. Ya toh? Nah, maka ridhonya Allah mengikuti ridho. Jadi karena itu seorang murid ya, orang sih bukan mengikuti keinginan pribadi. Kira-kira guru saya ridho enggak? Walaupun dia di luar, gurunya enggak ada, dia enggak ada di luar kota, gurunya enggak tahu. Kira-kira saya kok gini nih guru saya ridho enggak? Wah ya. Dan kalau itu orang punya kecintaan muraqabah yang sangat kuat, itu biasanya ditegur oleh guru tadi itu. Melalui mimpi, melalui apa. Namanya hubungan roh itu yang kuat sekali. Ya. Paham ya? Kalau kamu mencintai betul guru dan kamu ikhlas tulus itu sampai kamu dikontrol bahkan ketika kamu tidak ada. Gue ada seorang wanita yang ngaji di sini. Ya, di Surabaya ini dia sekolah di UNER. Nah, dia punya sepupu yang jatuh cinta sama dia. Ketika sepupu dari Jakarta itu datang ke Surabaya, ya, dia dipanggil di hotel. Biasanya kalau menu di resepsionis di lobi gitu. Nah, karena itu ulang tahun, ya, dia dipanggil ke dalam kamar.
gitu. Paham ya? Nah ternyata di sana sudah didesain kamar ruangan itu sangat romantis sekali gitu. Paham ya? Nah tiba-tiba dia ya melakukan sesuatu yang tidak ya benar dari itu, tiba-tiba mendengar suara saya membentak. Suara saya membentak, dia gemetar sekali. Akhirnya dia lari keluar. Dan itu namanya muraqab. Paham ya? Masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Ya. Dulu ada anak santri yang kemudian kuliah di IKIP, sekarang jadi apa IKIP ini? UM ya, UM. Itu hampir tidak pernah selalu bisa sholat subuh, selalu terlambat. Ya, karena dia begitu ya guru ada di hatinya, sehingga dia selalu mendengar, dibangunkan, subuh dibangunkan. Sampai dia duduk itu sampai mendengar ya suara. Nah itu namanya muraqabah. Karena kedek terus Ki Mas Yusuf Darsmo ini mungkin belum mendengar. Ya, kenapa saya dulu diajak pergi haji tahun 2001 gara-gara dia ya tahun 2000 pergi haji itu sempat merasa saya bangunkan. Sementara jamaah sudah menunggu di lobi, beliau terlambat bangun karena ya kena capek dan sebagainya itu. Nah, tiba-tiba mendengar suara saya. Ya Mas, saya mau subuh ini, gitu jamaah. Loh, kok suara Ustadz ini? Itu namanya Robi. Jadi sekali lagi bahwa ego tadi itu, ya itu yang menjadi persoalan. Dan bagaimana menundukkan ego tadi dengan cara mengikuti perintah dan larang. Yang apa orientasinya apa? Ada dua, surga atau di mana kalau kamu mencari ridhonya Allah, maka itu jalan terdekat sebenarnya. Jalan terdekat. Kenapa? Karena kalau kamu mencari surga, kamu dapat surga. Asal kamu melaksanakan perintah, menjadi larangan. Tetapi hanya kamu akan dihisab, diminta pertanggungjawaban karena manusia punya ya kekurangan dan kesalahan. Tapi kalau kamu mencari ridhonya Allah sampai Allah itu ridho, Allah itu ridho, ya ridho tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada. Orang salah, misalnya ada seorang karyawan salah, terus bosnya sudah ridho, nggak ada pertanggungjawaban, gitu. Bahkan dia kata dia terkait utang piutang, ya saya bebaskan kamu. Wah, karena ngerti maksudnya. Jadi betapa mudahnya sebenarnya bagi wanita itu mendapat ridhonya Allah dengan cara mencari ridho suami. Tapi sekarang banyak orang nggak ngerti bahwa hanya memerankan suami sebagai peran jasad. Nafkah itu jasad. Nafkah lahir batin peran status sosial itu jasad. Nah manusia itu akhirnya bukan jasad. Peran suami secara spiritual bukan memberi nafkah. Ya, ini nanti bisa orang manusia itu mesti tua, sakit, wah, gitu. Sedangkan ada yang tidak mati, Anda mengalami tua, tidak mengalami sakit, ruh. Nah, peran suami secara rohaniah itu memberikan menjadi media untuk agar kamu mendapatkan ridhonya Allah. Nah, ini jarang dimanfaatkan. Iya, tak? Sehingga ketika suami tidak bisa memberi nafkah, ya lahir batin sudah dianggap sudah ya gagal seluruhnya, bukan? Wah, tidak seperti itu. Kalau gitu nanti Rasulullah gimana? Rasulullah tidak beri nafkah. Ya, waktu di Mekah itu kehidupan Rasulullah di top up sama Sayyidah Khadijah, harta Sayyidah Khadijah. Ya, tak? Kalau gitu Rasulullah bukan suami ideal. Oh dia ya, malah dinafkahi sama bukan begitu. Karena peran utama bukan di situ. Khadijah tidak mencari nafkah, dia sudah kaya raya. Ya, tidak mencari status sosial karena dia sudah dari klan yang tinggi dan dia punya status yang tinggi, dia konglomerat. Tapi dari Rasulullah mencari apa? Ridhonya Allah melalui ridho suami, itu sebenarnya kuncinya. Sehingga dia menjadi manusia terhebat, manusia terbaik seluruh dunia, fil alam kan. Sebaik-baik perempuan sedunia ini kan Sayyidah Khadijah. Wow, ya. Bisa ngerti maksudnya? Iya dah. Jadi jangan salah. Iya dah. Kalau kamu ukuran seperti itu, wah nanti gimana Rasulullah? Rasulullah tidak beri nafkah, bahkan dinafkahi oleh siapa? Sayyidah Khadijah. Beliau berdagang ketika masih belum jadi nabi. Ketika nabi itu sudah sibuk urusan dakwah, sudah tidak sampai sekarang tidak ada kesempatan untuk
mencari nafkah. Bahkan apalagi di Medina, paham ya? Gitu sih. Jadi tapi perannya apa? Bahwa tadi menjadi media agar melalui mana keluarga itu mendapat ridhonya Allah, dan bagi umat jadi menjadi media melalui mana sahabat-sahabat itu dapat ridhonya Allah, sehingga nanti masuk surga tanpa paham sekarang ya. Nah itu. Yang lebih daripada itu, yang kita tundukkan bukan hanya nafsu pikiran. Ya, orang tidak bisa kalau menuntut tawakal, tidak bisa. Tawakal. Masih jangan-jangan untuk tawakal nanti jangan-jangan kalau iya gimana loh. Ya, paham ya? Tidak bisa. Kan pernah saya cerita dulu ada anak mahasiswa ya, sudah selesai kuliah terus kerja di suatu perusahaan ya dari Malaysia ya tuh. Ternyata ada perampingan, ada rasionalisasi. Nah, dia khawatir kena PHK, dia ke rumah, ada 4 orang. Terus saya suruh baca hasbunallah wa ni'mal wakil. 2 minggu kemudian dia ke rumah lagi. Buya, saya itu baca hasbunallah itu rasa hati saya lebih tenang. Tapi jangan-jangan di balik tenang saya nanti saya benar-benar di PHK. Itu namanya tidak tenang namanya. Paham ya? Kata dia, jangan-jangan justru ketenangan saya ini ya, gara-gara tenang saya benar-benar di itu namanya tidak tenang, mau ada jangan-jangannya. Karena sebenarnya persoalannya bukan hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, menundukkan pikir untuk diikat ke dalam ya, bahwa ada sesuatu yang namanya kudratul, sesuatu tidak hanya mengikuti sunatullah atau kudratul. Nah, disitulah orang itu bisa menundukkan pikirannya. Jadi manusia itu dalam perjalanan beragama itu ada 2 yang ditundukkan. Apa tadi? Hawa nafsu dan pikir. Kalau ini ditundukkan maka egomu lepas. Karena ego itu kata Jalaluddin Rumi digambarkan, ego perhatikan. Ego itu seperti kamu tahu tikar atau benang ya. Ada pendowonya, ada ini apa? Ini ada lajur, ini apa? Ada baris. Jadi kamu lihat sarung itu ada lajurnya ya. Ada apa? Nah, ya. Jadi lajurnya ini pikiran. Nah, barisnya itu apa? Hawa nafsu. Kalau tikar itu ditarik ya, lajurnya ini, maka tidak ada tikar itu. Karena tikar itu bukan kejadian alamiah. Bukan tikar itu kejadian bukan natural tapi artifisial. Artinya terbuat dari anyam, lajur dan paham ya? Seperti roti mari itu bukan satu alamiah. Roti mari ya gabungan dari tepung, ya gula, apalagi susu, kelapa loh. Ya toh? Bentuk rasa ketika ini diurai lagi, maka nggak ada lagi roti mari. Begitu juga tadi, namanya ego itu bukan suatu yang bersifat asli, bukan suatu yang natural. Ego terbentuk dari apa tadi? Pikiran dan hawa nafsu. Nah, agama itu proses di mana kita belajar untuk bisa menundukkan hawa nafsu dan pikir. Kalau kita bisa menundukkan hawa nafsu dan pikir, maka timbul namanya hikmah, bijaksan, atau bahasa Madura itu wisdom. Apa wise? Orang tidak akan menjadi orang bijak selama dia mengikuti nafsu. Apalagi ada emosi. Marah itu paling banyak merusak pikir. Orang tidak akan bisa ya menjadi orang bijak hanya jika mengikuti pikiran yang bisa logis, analitik, tidak bisa. So ada sebabnya sebab, akibatnya akibat. Ya, dan itu tidak bisa dijangkau oleh pikiran biasa. Dia harus melampaui nafsu, melampaui pikir. Nah, dia menemukan namanya hikmah. Kamu lihat surat Al-Baqarah 269 bahwa Allah itu memberi hikmah pada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang dapat hikmah maka dia dapat pelajaran yang banyak. Terus dikatakan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran hikmah itu kecuali orang ulil albab. Coba lihat ya. Al-Baqarah 269 ya. Ya. Cik Abdul Rahman, bacaan terjemahnya. Keras. Dia memberikan hikmah
kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran hikmah kecuali ulil albab. Dia kata lub. Lub itu intinya akal pikiran. Ya. Dan itu tidak bisa muncul kalau enggak pikiran itu ditunduk. Tadi saya ulang lagi ya, perhatikan. Kalau hawa nafsu ditundukkan menurut syari, adapun kalau pikiran ditundukkan menurut akidah. Ya. Akidah kita ini buat pikiran kita jadi terlampaui. Paham ya? Nah, kalau kita menurut pikiran ya kita gimana ya? Masa iya ada akhirat itu nggak ada batas, gimana udah ada batasnya itu? Tidak mampu. Menjangkau sesuatu yang tak terbatas tidak mau, pikiran terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak akan bisa menjangkau sesuatu yang tak terbatas. Sehingga banyak orang ateis atau skeptis. Karena kalau menutup pikiran, ya kita akan bisa meyakini masa ada kehidupan unlimited. Ada kehidupan tidak ada batas. Bagaimana nggak ada batasnya itu gimana kira-kira? Akal pikiran, kita disuruh mauquf. Kalau sudah mikir mengenai keabadian kita disuruh mauquf, disuruh berhenti sudah. Tidak paham? Ya toh? Paham ya? Begitu juga kalau kamu berusaha mengikuti sebuah akibat, nah, terus hasilnya, ya toh? Kamu tidak akan bisa karena tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, kata orang bijak, tidak ada seorang pun yang tahu jatuhnya bulu ketika dia menjatuhkan dari, misalkan di atas mimbar, jatuhkan bulu, kamu tahu jatuhnya persis bulu tadi, bisa? Ya, tidak ada seorang bisa memprediksi persis jatuhnya bulu sebagaimana tidak ada seorang pun bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Wah, ya. Nah di situ pentingnya apa? Tawakal. Jadi sekarang kamu mengerti kenapa kok ada dua syariat itu membuat kita menundukkan hawa nafsu. Dengan akidah itu kita bisa menundukkan apa? Pikir. Nah, dengan akhlak maka kita akan menundukkan ego untuk lebih sempurna lagi. Bahwa dengan menundukkan nafsu dan pikiran tadi, ego itu bisa menjadi tipis, ya, bisa menjadi lem. Tapi ketika kita andap asor, karena akhlak itu andap atau apa ya, humble dalam bahasa Madura itu humble, ya, ya. Apa bahasa Indonesia apa itu? Humble itu apa? Supel bukan, rendah hati, ya, itu bahasa Madura humble, ya, ya, kita suruh rendah hati untuk menundukkan apa? Nah kalau sudah begitu nanti, ya tadi bahwa dengan adanya tunduknya hawa nafsu dan pikiran, ya, maka seluruh jejak ego itu terkendali, terkontrol, ya. Ketika kita bisa bahkan menanggalkan ego melalui akhlak sempurna sudah, maka kita bukan hanya menyatu dengan kehendak Allah, bahkan menyatu dengan Allah itu sendiri. Perhatikan keterangan saya ini indah sekali, ya. Jadi manusia itu semakin dekat pada Allah, dekat itu ada tiga pendekatan. Allah itu punya dua kehendak tasrik, kehendak tak. Nah, perhatikan, kehendak tasrik itu buat perintah dan larang. Nah, kita disuruh patuh dan menundukkan nafsu kita untuk patuh pada perintah dan menjauhi larangan tadi, itu supaya kita klop dengan kehendak Allah, tidak berselisih. Karena kata-kata dekat itu tidak berselisih, itu baru dekat aja. Perhatikan, baru dekat, ya. Karena ada ungkapan jauh di mata, dekat dia. Ada orang satu rumah tapi selalu berselisih, jauh, bahkan lama-lama dia bisa ranjang. Nah, karena berselisih. Walaupun jauh, tapi karena ya hatinya satu, selalu dek. Telepon aja ini seperti Zaid ini, ya. Pidato di tangga itu. Karena pakai bahasa Inggris, karena pakai bahasa Jawa, ya karena bahasa Indonesia, tapi sering bahasa Inggris dia. Bodoh Inggris Timor.
Ya. Ya toh? Tapi Allah punya kehendak takwin. Perhatikan kehendak itu perintah apa? Takdir. Itu ada benar akid bicara akid. Nah, maka untuk agar kita dekat melalui kehendak tasrik diperlukan patuh. Adapun untuk kita ini agar kita ini dekat melalui kehendak takwin, tidak berselisih dalam kehendak takwin, diperlukan apa tadi? Berserah di. Maka Quran mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Tapi itu sebenarnya masih baru, belum sempurna itu. Hei orang beriman, bertakwalah, tundukkan nafsumu, ya. Dan jangan kau mati kecuali dalam berserah di, tundukkan pikir. Kalau sudah begitu kamu dekat dengan Allah. Karena ukuran jauh dekat bukan ukuran ruang dan waktu, ukuran psikolog tadi loh. Ada orang jauh di mata tapi dekat dia. Ada orang yang dekat di mata tapi jauh di. Itu ukuran apa tadi? Ukuran psikolog. Semakin kamu berselisih semakin jauh. Semakin kamu ya bersesuaian selaras semakin dek. Saya pernah ngomong sama Umi, ada wanita itu selalu ingin menurutkan nafsunya, keinginannya, ya, dia tercapai, dia lego. Tapi jika itu berlawanan dan ridhonya suami, dia dapat kemauannya, dapat keinginan, tapi dia semakin jauh dari suaminya. Ngerti? Kamu ngerti? Ini butuh kecerdasan loh ya. Ada seorang wanita yang orientasi pokoknya yang penting saya senang, yang penting saya puas, yang penting saya lego. Tanpa memperdulikan suami saya itu ridho atau enggak. Suami saya suka atau tidak. Tetap dia diututi pokoknya yang penting saya ridho, yang penting saya senang. Dia akan dapat keinginan itu. Dia akan dapat kepuasan. Tapi dia semakin jauh dari. Kenapa? Akhirnya dia selalu membentuk jarak, membentuk gap. Siapa yang membentuk gap tadi? Bukan suami yang menjauhnya. Cuman cinta gak sama aku? Cinta bukan ditanyakan begitu. Nah kalau kamu melakukan sesuatu selalu berlawanan dengan ridhonya suami, jangan bertanya, saya cinta gak gitu, itu orang goblok. Sama cinta gak sama aku? Ya, saya tanya begitu. Dia dikonfirmasi bahwa kamu cinta sama aku, dan suami menjawab iya. Ya, tapi cinta itu bukannya kata-kata. Dari pengalaman. Kau semakin menuruti hawa nafsumu, egomu, kepentingan dirimu sendiri, tanpa merhatikan ridhonya suami, kamu semakin jauh dari suami dan kamu semakin tidak damai. Kamu dapat kepuasan tapi tidak ada damai. Kenapa? Karena Allah tidak ridho, dan ridho Allah itulah yang cerminannya pada kedamaian. Paham ya? Ini jarang orang mengerti. Kalau orang pemikiran yang bersifat dohir ya, yang penting kan terpenuhi keinginannya, tercapai kemauannya, maunya. Iya, tapi kira-kira suami itu ridho tidak? Berkenan tidak? So, kalau suami itu tidak berkenan, tidak ridho, maka Allah tidak ridho. Dan ketika Allah tidak ridho, maka juga tidak akan ada kedamaian. Yang ada kepuasan, tapi tidak ada kedamaian. Dan kepuasan itu sebentar lagi lenyap, kayak embun gitu. Ya, contoh di orang pergi puas, pergi ke mall, walaupun suami tidak boleh, jangan lah, itu bangkat ya. Dia puas, tapi sebentar lagi balik lagi, gelisah lagi. Dia pergi jalan-jalan, pergi ke luar kota. Suami sebenarnya tidak ridho, tidak boleh sebenarnya. Ada kepentingannya lebih baik, ada skala prioritas yang diabaikan. Maka dia tetap makso, dia dapat kepuasan, lego, pergi. Tapi dia tidak akan dapat kedamaian. Karena kedamaian itu cermin ridhonya Allah. Oh ya. Nah masih ada lagi apa? Wala tamutunna illa wa antum. Terus ada wa'tasimu bihablil jami' wala tafarraqu. Kamu harus itisam itu bergelai dengan Allah dan jangan berpisah. Kalau pada manusia saja dilarang berpisah, maka kita apalagi dengan Allah. Maka ada 3 sebenarnya, atau bahkan 4. Jadi agama itu orientasinya agar kita ini patuh. Yang kedua tas. Yang ketiga etis. Yang keempat ya tauhid. Jangan. Nah, untuk etisam tauhid itu tidak bisa hanya bisa mengendalikan nafsu, menundukkan pikiran tidak bisa. Untuk itisam tadi dan tauhid itu kamu harus menanggalkan ego. Nah, ego ditanggalkan dengan apa sebenarnya? Makanya kamu ngerti sekarang agama ya. Jadi dengan akidah maka ditundukkan apa? Pikir. Di mana pikir itu akar kebodoh. Dengan syariat untuk belajar menundukkan hawa
dan dengan akhlak menunjukkan maka saya sudah berulang-ulang bahwa yang buat manusia itu terhijab dari Allah, terhijab dari kebahagiaan cuma 3 itu aja. Apa tadi? Kebodohan, nafsu, dan ego. Ya, nah kebodohan diretas dengan apa? Dengan akidah. Untuk berakidah benar, orang harus menundukkan pikir. Kan tidak selalu sesuatu itu sesuai dengan akal. Contohnya mengenai malaikat, mengenai surga neraka itu sam'iyat, bukan sesuatu yang akli. Paham ya? Ya toh? Mana buktinya empirisnya? Ada Tuhan, ada malaikat, ada surga neraka. Ya, sedang akal selalu membutuhkan apa? Bukti perhatikan empirisme. Kalau mau belajar penelitian, masih butuh apa? Ya toh? Butuh data. Itu gimana membuktikan data secara faktual atau data adanya malaikat, adanya surga neraka, adanya Tuhan? Paham ya? Berarti itu melampaui pikiran. Paham ya? Yang kedua, agar apa? Yaitu orang bisa menundukkan tapi manusia yang menjadi penghalang bukan hanya kalau dengan menundukkan pikiran nafsu, maka orang jadi dekat dengan Allah. Idul qurb namanya. Tapi ketika orang bisa menundukkan ego dengan akhlak, maka orang itu mencapai tadi iktisam, tahu? Itulah sebenarnya puncaknya manusia itu pada ketika dia menjadi iktisam, dia sudah bergelayut, tidak pernah terpisah dari Allah. Ya, maka kita dikir kita ada kata apa? Manik tasoma, ada kan ya? Gimana sebelumnya? Hasbi Allahu wa kafa, sami Allahu liman ta'a, laisa wara'ahu muntaha, man ya'tasama bihi naja. Hasbi Allah sami Allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man ya'tasama bihi naja. Hasbi Allah sami Allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man ya'tasama bihi naja. Jadi yang namanya rujuk kembali pada Allah itu kembali untuk dekat, dan bahkan ada 2. Dekat dengan cara apa tadi? Untuk dekat apa? Menundukkan pikiran dan nafsu, tidak berselisih ya. Dalam hal tadi apa? Kehendak tasdir dan kehendak artinya dia tidak berselisih dalam hal perintah dan larangan, tidak berselisih dengan takdirnya Allah, tidak menolak takdir, tidak menolak gitu. Paham ya? Andai kata kamu sekarang kena corona, kamu lari dari takdir corona, juga akan kembali menuju ke takdir yang berikutnya. Jadi makanya bukan berarti meninggalkan takdir. Ya, orang menghindari corona itu bukan menghindari takdir, tidak. Dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Paham ya? Tetap ke takdir. Segala sesuatu tidak lepas dari takdir. Hanya kita menghindari takdir yang buruk kepada takdir yang baik secara relatif seperti itu. Tapi kalau kamu ingin kembali menyatu, bukan hanya sekedar dekat, iktisam, dan bahkan wala tafaroku, tidak firok, tidak pisah, tidak cukup itu menunjukkan nah dibutuhkan apa kunci akhlak ini? Rendah hati, tidak sombong ya. Nah, kenapa Islam mengatakan bahwa perbaikilah amal dengan ikhlas dan perbaikilah Islam dengan la haula wala quwata illa billah. Selama kita masih berpikir, oh itu karena kepintaranku, karena keahlianku, karena kehebatanku, ya, karena prestasiku, sehingga ketika kita orang lain tidak seperti itu, kita hinakan, kita anggap rendah, atau kita diskualifikasikan, ya, atau kita anggap, atau bahkan kita menjijik, ya, itu berarti kita tidak ngerti bahwa kita ini bisa sholat, bisa beribadah, bisa berakhlak, itu semua karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini diantara jalan-jalan untuk menanggalkan perbaikilah amal dengan ikhlas, perbaikilah ikhlasmu dengan kesadaran la haula wala quwata illa billah.
Sehingga kamu sekarang ngerti agama itu. Jadi orientasi agama kamu bisa menundukkan nafsu, pikiran dan dan nafsu pikiran pun sendiri juga merupakan gejala daripada ego tadi. Tapi masih cabang-cabangnya. Jadi ketika orang menundukkan pikiran dan nafsu itu sebenarnya mau gitu pohon itu baru memangkas cabangnya. Dipang. Tapi ketika dia menundukkan ego dengan akhlak, maka dia pohonnya yang bukan sekedar cabang ya, pohonnya yang tebang. Paham? Nah, baik, ini sekarang lapis itu bagian kedua. Bagian ketiga adalah bahwa bagaimana agar orang bisa menundukkan nafsu, pikiran dan ego tadi itu. Nah, kan gitu kan. Paham ya? Supaya kamu ngerti pelajaran ini pelajaran yang sangat dalam. Bahwa tadi orang itu beragama, ya, untuk meraih kebahagiaan puncak itu tidak oleh dengan apa? Menundukkan nafsu dan pikir dan melalui akidah ditundukkan pikiran, melalui syariat ditundukkan nafsu, melalui akhlak ditundukkan ego. Bagaimana agar orang itu mudah untuk bisa menundukkan pikirannya? Bagaimana manusia mudah untuk bisa menundukkan nafsunya? Bagaimana orang bisa mudah untuk menundukkan ego? Maka orang itu harus sadar diri tadi itu. Ada 6 itu. Sadar bahwa dia hamba Allah. Paham ya? Sadar bahwa sesama hamba itu sudah. Nah kalau nggak mau saudara, akhirnya kita merasa sombong, merasa dengki, tidak suka orang lain bahagia, tidak suka senang, akhirnya dengki. Ya, kadang orang tidak bisa bedakan antara jealous dan dengki. Dan harus hati-hati antara jealous dan dengki itu tipis. Sedang jealous atau paham ya? Itu baik jealous dan dengki sama-sama itu ego. Paham ya? Gitu saja. Nah makanya dalam ilmu sufi bahwa orang itu pelajaran sufi apapun tasawuf itu dasarnya itu tentang kesadaran, sadar bahwa dia itu hamba Allah. Ini memudahkan dia itu patuh, menundukkan nafsu, menundukkan dia pikir, bahkan menundukkan sadar bahwa orang lain itu sudah bukan orang lain. Tidak ada the other man, tidak ada the woman. Itu semua itu apa? Brother. Apa ini bahasa Madura ya, brother ya? Ya? Jadi saya bahasa ini itu the global brotherhood, persaudaraan globe. Islam mengajarkan bahwa orang lain tidak ada orang lain, tidak ada wong liya itu tidak ada. Ya, semua itu sudah. Nah kalau saudara ya jangan diharapkan penderitaannya, jangan diharapkan kesusahannya, jangan diharapkan kejatuhannya. Maka harapan bahkan kita senang kalau dia bahagia. Meskipun itu harus mengorbankan kesenangan pribadi. Itu namanya bersaudara. Menganggap orang saudara kok orang lain harus ditundukkan untuk keinginannya. Ya, jika tidak memenuhi keinginan maka dianggap dia bukan saudara. Bukan. Yang ketiga apa? Sadar, perhatikan ini, bahwa dunia itu cuma sementara. Soalnya gara-gara membuat orang itu egois gara-gara apa? Cinta dunia. Paham ya? Yang keempat, sadar bahwa di akhirat ada pertanggung. Ini buat orang jadi ya tidak sombong. Sekarang banyak orang yang gara-gara punya uang, punya kekuasaan, pokoknya kan dia merasa lepas dari hukuman pengadilan itu di dunia. Tapi jika orang itu sadar bahwa walaupun saya bisa lepas dari pengadilan manusia, bisa lolos dari itu, saya tidak akan bisa lolos dari pengadilan Allah, maka dia tidak akan paham ya? Jadi kamu sekarang ngerti rahasia ini. Oh iya. Iya tuh. Yang kelima, sadar bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu mengikuti Rasulullah. Apa tadi? Itib dan cinta. Dua itu. Ada bedanya. Ini jangan ada itiba. Kalau kita tidak mampu itiba, tidak ada seorang pun mampu itiba. Kalau cinta bisa. Itiba itu kamu harus mengikuti pola hidup seorang perfect, secara sempurna. Tidak ada seorang pun yang mampu. Tapi kalau cinta, pernah kamu lihat ada orang Badui. Orang Badui datang ke Madinah, ya Rasulullah mata sa'ah. Kapan? Hari Qiyam? Itu waktu Rasulullah sholat. Sudah komat, nerobol orang Badui itu. Terus setelah selesai sholat, Rasulullah, tadi siapa yang bertanya? Saya Rasulullah. Kamu bertanya seperti itu, apa bekalmu? Ya, toh? Saya tidak punya bekal apa-apa Rasulullah. Ya, itu saya sangat mencintaimu. Nah kata Rasulullah apa? Almaru ma'aman ahabba.
orang akan dikumpulkan di jin. Jadi ada orang yang cinta, tapi dia tidak sepenuhnya bisa itib. Itu punya kedudukan tinggi. Kita ini tidak bisa, itibah tidak bisa. Orang menjadi itibah tidak bisa, tidak mampu kita ini. Ya, di zaman modern tidak mampu. Yang penting punya jin. Paham ya? Ada bedanya itu ya. Ada itibah, ada mahab. Kalau itibah, nah sekarang perhatikan. Ada seorang sahabat yang wah sholatnya, baca Quran itu ingin perfect, tapi tidak punya rasa cinta. Pernah nggak kamu pernah dengar ada orang Badui? Ya, orang Badui itu pasca perang Uhud datang pada Madinah. Ya Rasulullah, berlaku adillah engkau. Rasulullah itu, ya, waktu pembagian apa? Itu orang Badui itu, orang Khawarij sebenarnya. Ya, ya, orang tekbuk thinking tadi itu. Bayangkan Rasulullah diberi gara-gara apa? Dia itu tidak ikut perang, terus Rasulullah bagi di ghanim. Nah, maksud itu aku kayak ono. Cuma ngomong gitu tuh pakai mengatakan Rasul yang adil. Nah, kalau Rasulullah dengan senyum. Nah, kalau saya tidak berlaku siapa yang berlaku adil? Itu Sayyidina Umar sudah memegang pedang begini. Sudah, ini kurang ajar, kurang ngajar orang. Terus itu disuruh berlaku adil. Padahal sebenarnya tujuan apa? Aku kayak ono, kalau bagi. Nah, kata Rasulullah akan lahir dari sulbi orang seperti ini. Ya, orang ahli ibadah, ahli sholat, baca Quran, tapi dia akan keluar dari agama lebih cepat daripada panah yang keluar dari bus. Ya itu tadi. Kamu lihat orang Khawarij, seperti dia itu perfect, ya, sholatnya di masjid, ya, padu sampai hitam-hitam, ya toh, ya toh, ya, bahkan dia tidak mau menggunakan sikat, pakai siwak, karena ingin hidupkan kalau cingkang-cingkang, tapi tidak ada rasa cinta pada Rasulullah. Sholawat itu dipersoalkan. Jadi ada orang yang mengikuti sunnah Nabi, tapi tidak ada jin, maka disqualified. Tapi ada zaman orang Badui itu, orang itu mencintai Rasul, tapi dia tidak bisa mengikuti sun, karena keterbatasan ilmu dan kesempat, maka dianggap Rasulullah bahwa seorang akan dikumpul bersama di jin. Nah, jalan keselamatan ada mengikuti Nabi dan apa jin, tidak bisa. Kalau mengikuti Nabi ya kita paling 10% tidak sampai. Ya, kamu sholat bisa seperti Rasulullah. Wah, ada tulisan di buku-buku di media cetak itu ada sholat persis seperti Rasulullah. Mbel. Akidah Muhammad Rasulullah. Perketek. Wah, itu ya toh. Ada kan tulisan begitu ya. Akidah menurut Muhammad Rasulullah. Sholat menurut Rasulullah, tidak bisa. Rasul mengatakan, "Sholu kama ra'aitumuni." Salat sebagaimana kamu lihat aku salat, bukan sholu kama usoli. Itu tidak mampu kita. Salat sebagaimana aku salat. Salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Artinya ya, atas penglihatan. Ya, empirisme ini. Nah, kalau salat sebagaimana aku salat, oh, kamu tidak akan mampu. Mau digigit nyamuk aja sudah. Ya. Sholat tahajud Rasul sampai kakinya beng. Nah, kita yang bengkak itu mata. Jelas. Maka kita tidak bisa mencapai tingkat itib. Yang bisa itu apa? Mahabbah. Nah, paling tidak kalau kamu tidak bisa itibak, dapatilah mahabbah. Wow ya. Jadi kesadaran yang kelima apa? Sadar bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali itibak dan atau mahabbah. Puncak yang terakhir, sadar bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Inilah 6 kesadaran ini. Sadar bahwa kita hamba Allah. Nah ini, ya sehingga gampang menundukkan nafsu dan pikir mengham pada tuannya kan gitu. Sadar bahwa orang lain itu sudah, supaya kita tidak mentengkelek, supaya tidak ada ego, supaya tidak lulu gue. Bahasa apa dulu? Bukan. Lulu gue itu bahasa apa itu? Intinya individualisme, lulu gue menganggap orang lain selalu the other man, the other woman. Baru kita diajari bahwa seluruh manusia itu satu keluarga global, sama-sama dari tanah, dari Nabi Ad. Ya, ya dah. Maka ada orang yang terlalu mengagungkan nasab. Saya bilang, semua itu kita yang keturunan Nabi. Tidak ada yang nggak keturunan Nabi. Ada nggak manusia yang nggak keturunan Nabi? Ada nggak? Ya ada.
Ini keturunan Nabi Adam ini. Ya, masa ini. Ya. 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 Ada saya ikut Rasul. Ya, oke. Saya juga keturunan Nabi kok, Nabi Adam. Jadi semua manusia keturunan Nabi. Jadi jangan terlalu merasa superior biasa aja, ya tuh. Karena ukurannya prestasi spiritual, ya, prestasi secara sosial, secara ekonomi dan sebagainya, ya tuh. Ya tuh. Nah, puncaknya tadi bahwa sadar bahwa kita ini, ya tadi sadar bahwa kita hamba Allah, sadar bahwa orang lain sama hamba sudah. Yang ketiga, sadar bahwa di dunia itu kesenangan yang ya tuh, semu, supaya kita tidak terlalu material oren. Ya, ngono itu aja ngono lah. Ngono aja ngono. Ya, sama dia namanya. Lalu yang keempat, sadar bahwa di akhir ada pertanggung. Itu untuk ini. Yang kelima, sadar bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, itu dengan apa? Ittiba dan mahabbatur Rasul. Yang terakhir, sadar bahwa kita selalu diawasi. Nah, dengan 6 kesadaran ini membuat kita memudahkan untuk patuh menundukkan nafsu, pikiran dan bahkan ego. Dan dengan tunduknya pikiran, nafsu dan ego, ya, maka kita tercapai sudah rujuk ila Allah. Ya. Dan ketika orang sampai rujuk ila Allah berarti dia mendapatkan apa yang jadi tujuan segala tujuan, yaitu kebahagiaan yang abadi. Dia bukan dapat surga, mendapatkan apa? Bebas dari dan itu bagi wanita mudah sekali. Dengan mencari ridhonya, bagi orang murid juga mudah sekali dengan mencari ridhonya guru. Jadi kehadiran seorang suami bukan hanya dalam rangka memberi nafkah, tapi peran spiritual yang paling utama adalah yaitu abadi. Kalau nafkah di dunia aja, gitu. Tapi yang peran yang abadi sepanjang sejarah, sepanjang waktu, yaitu mencari ridhonya suami agar mendapat ridhonya Allah. Bagi seorang murid itu peran guru bukan sekedar mendapat ilmu dari guru. Kalau dapat ilmu bisa hanya baca buku sendiri, bisa mengakses Google, bisa IG, Twitter dan sebagainya, ya. Tapi agar kamu dapat ridhonya Allah melalui ridho, tentu lebih mudah karena objeknya konkret. Allah itu abstrak, Allah itu gaib. Maka bagaimana kamu mencari ridhonya Allah? Ya harus ada yang konkret tadi. Bagi wanita, sosoknya adalah suami. Maka dikatakan bahasa Jawa guru laki kan. Perempuan itu suami itu guru tapi laki. Dan kata-kata suami dalam bahasa India itu artinya suami itu guru. Suami, ada suami pikiran Anda. Suami itu artinya guru. Jadi kata-kata suami itu artinya guru. Jadi bagi seorang wanita gurunya siapa? Ya suami. Nah, bagi laki-laki gurumu ya guru ini. Makanya di dalam bahasa Madura itu sangat luar biasa bahwa ada 5 hal yang sangat dihormati di Madura itu. Gitu. Antara apa? Orang tua. Coba ini keras. Bupak, babu, guru. Ratoh. Ratoh itu apa? Jadi bubak, bapak, babu, ibu, guru. Ratu, luar biasa kan ya, ya. Maka kenapa orang Madura itu sangat patuh pada, ya, dan itu luar biasa. Ya, maka barokah orang Madura itu barokah hidupnya barokah, di mana-mana sukses. Ya. Antara kunci karena patuh pada guru. Sampai ada itu dia disuruh buat KTP sama bupati sama RT tidak patuh. Tapi ketika ketua NU yang nyuruh langsung patuh. Ya, paham ya? Ya, sampai ada orang muda mengatakan, "Loh itu sekarang presidennya siapa?" "Oh, Gus Dur," katanya. Itu bukan itu SBY, itu bukan itu wakilnya itu jadi. Jadi semua itu wakil. Yang asli itu ya Gus Dur. Saking patuhnya pada ulama. Tapi ya bagus ya. Ya paham sekarang ya. Sekarang ya. Jadi intinya tadi bagaimana orang itu rujuk ila Allah. Untuk apa rujuk itu kebahagiaannya abad? Tidak orang bisa ada rujuk ila Allah kecuali tahapnya dekat dan menyatu. Untuk dekat menundukkan nafsu dan pikir, untuk menyatu menundukkan ego. Nah, untuk ini diperlukan akidah syariah. Bagaimana agar orang itu mudah
menerobos, menempuh akidah syariat akhlak, maka harus orang 6 kesadaran. Sadar bahwa kita ini hamba Allah, sadar bahwa orang lain sama hamba itu sudah, sadar bahwa dunia itu sadar bahwa akhir itu ada petanggung. Yang kelima, sadar bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu ittiba dan mahab. Dan terakhir, sadar bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita ya. Kita cukup sekian ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi ini hakikatnya apa namanya, summary ya. Ringkasan itu. Berangkat dari sini kita nanti menuju ke arah Dzulqa'dah. Punya kedudukan di Allah. Bahkan Dzulhijjah punya buk. Nah, ini nanti apa kajian berikutnya akan bicara mengenai ini tadi bicara Syawal ya. Bagaimana mengawali kehidupan melalui sadar di ya, mudah-mudahan Allah berkati kita. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.